Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tugas ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik dengan dosen penguji Bapak Dr. Lu Sudirman SHMM MHum. Adapun judul dari penulisan ini adalah Strategi Pemerintah Kota Batam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan. Abstrak. Peranan pemerintah meningkatkan manajemen mutu pendidikan Kota Batam. Proses pengelolaan pendidikan agar permasalahan pendidikan dapat diminimalisir sangat diperlukan peran serta dari masing-masing komponen pendidikan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam proses belajar mengajar. Maka pihak terkait akan menjadi catatan penting dalam meraih pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi, bukan hanya ucapan real. Saat ini di lapangan bahwa banyak sekolah tidak lengkap fasilitas yang dimiliki. Ini semua menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah sebagai regulator dalam upaya pembenahan pendidikan di Kota Batam dan melakukan pengawasan penggunaan dana 20% yang dialokasikan kepada pendidikan. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini ialah setelah runtuhnya rezim yang paling berkuasa pada masa Orde Baru, maka Indonesia memasuki era baru yang berubah sangat drastis dan spektakuler. Sistem pemerintahan yang sentralistis dan kekuasaan negara yang otoriter berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistis dan demokrasi. Jika sebelumnya mengurus rumah tangga sendiri maupun merupakan mimpi di siang hari bagi daerah, maka pada saat ini semua itu menjadi sangat nyata. Hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang menganut asas desentralisasi yang mana melahirkan suatu konsep terbaru, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan suatu wajah baru bagi negara ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Daerah mendapat kepercayaan oleh undang-undang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, seperti yang disebutkan oleh H.A.W. Wijaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Otonom adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan, pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 6. Undang-undang ini menerangkan lebih lanjut makna atau arti dari daerah otonom, yang artinya daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia saat ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi atas permintaan dari pemerintah daerah di Indonesia karena dianggap kurang mendukung keberlangsungan hidup otonomi daerah di Indonesia sendiri. Ada beberapa hal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbau negatif dan memungkinkan untuk menciptakan suatu dinasti-dinasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau istilah lainnya adalah memunculkan raja-raja kecil di daerah-daerah. Dan yang lebih ekstrim lagi, ada yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia kebablasan saat otonomi Indonesia dipayungi oleh undang-undang ini, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kurang begitu mendukung terciptanya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kemudian lahirlah suatu payung hukum baru bagi kecerahan hidup otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menimbulkan berbagai kontroversi di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait keutuhan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Karena undang-undang baru ini benar-benar memberi warna bagi otonomi di Indonesia.
Walaupun sebenarnya otonomi daerah di Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian payung hukum yang menaunginya dan kemudian terbit undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kota Batam dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau pasti menghadapi berbagai masalah kebutuhan dasar. Fenomena penduduk yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru. Sejak menjadi kota industri di dekat Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan negara Singapura, menjadikan Batam daya tarik untuk mencari nafkah bagi para migran dari berbagai daerah di Indonesia. Di kota Batam masih banyak terdapat masyarakat yang mengalami buta aksara, terutama di daerah hinterland di kota Batam. Masih banyaknya masyarakat yang mengalami buta aksara sehingga perlu pendataan ulang terhadap jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara tersebut. Dengan adanya data yang akurat dan strategi yang tepat dalam penanganan akan membantu pemerintahan dalam pemberantasan buta aksara. Kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program, yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal, serta berbagai keluaran dan hasil yang lain. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini ialah bagaimanakah strategi pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Pembahasan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tidak semua dilaksanakan oleh pemerintah pusat, melainkan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik dibentuk pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor kemampuan ruang, waktu, dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, di mana, sejauh mana, dan bagaimana program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada 3 kegiatan, yaitu 1. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. 2. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 3. Penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari program. Strategi pemerintah Kota Batam dalam peningkatan mutu pendidikan masyarakat dengan memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi, yaitu memberikan penyampaian informasi yang jelas dan langsung dari pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam, kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi secara berkelanjutan dari Dinas Pendidikan Kota Batam tentang peran, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan belum melakukan kontak langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang peran, tugas, dan fungsi mereka selaku lembaga yang membidangi masalah pendidikan di Kota Batam. Ada sosialisasi secara berkelanjutan dari Dinas Pendidikan tentang program kerja untuk peningkatan pendidikan. Dinas Pendidikan perlu melakukan sosialisasi tentang program kerja terkait pendidikan untuk masyarakat mereka, menginginkan adanya komunikasi aktif dari Dinas Pendidikan kepada mereka. Langkah monitoring dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi reguler dilakukan untuk mengetahui perkembangan kelompok belajar dan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dengan pemantauan reguler, maka kegiatan pembelajaran dapat terkendali
Monitoring dan evaluasi merupakan upaya pengendalian dan pembinaan yang terus-menerus sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Maka dalam proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dari waktu ke waktu yang menyangkut keadaan warga belajar, sarana belajar, proses dan isi materi belajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara rutin dan teratur, sehingga setiap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pelaksanaan program di lapangan dapat segera dicarikan jalan pemecahannya atau diberikan masukan dalam rangka perbaikan program. Langkah pelaporan dan tindak lanjut. Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok belajar sampai dengan tingkat pusat. Pihak penyelenggara dan tutor memberikan laporan pada unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kota Batam secara berkala. Dalam kegiatan pelaporan ini, tutor ataupun penyelenggara wajib memberikan laporan yang sebenarnya tentang bagaimana keadaan kelompok belajar yang ditanganinya agar apabila ada masalah dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Untuk unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan laporannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan menyangkut 1. Proses belajar mengajar, 2. Perkembangan dan kemajuan warga belajar, 3. Kegiatan dan hasil belajar, 4. Hambatan selama proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran masih ketidakmampuan warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga secara kualitas masih ada yang belum optimal dalam menguasai materi pembelajaran. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara adalah melakukan pelaporan ke dinas kota dan dilanjutkan ke dinas provinsi. Dengan demikian, diadakannya program Jaring Garap. Program ini mengevaluasi jumlah buta aksara di Kota Batam. Hal ini bertujuan untuk membelajarkan kembali para warga belajar yang belum benar-benar mampu menguasai materi pembelajaran. Kualitas pendidikan di Kota Batam dapat meningkat dan lebih baik, maka dianggap perlu terjadinya kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat sebagai pelaku pengembangan pendidikan dan membangun generasi bangsa cerdas dengan harapan daerah akan lebih maju dari berbagai aspek kehidupan. Peran serta masyarakat dalam kemajuan kualitas pendidikan didasari oleh terlaksananya kooperatif atau terciptanya suatu hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dua belah pihak tersebut pelaku kunci terwujudnya pendidikan bermutu serta pendidikan yang berkemajuan, menciptakan manusia berkualitas, menjadikan daerah akan dikelola potensi lingkungan dan sumber daya alam dengan profesional. Pemerintah Kota Batam selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait karena Batam sebagai kota industri, maka industri Batam proaktif terlibat secara implisit dan mengembangkan pendidikan yang berbudaya dan berkarakter sehingga para alumni sebagai prioritas utama menjadi tenaga kerja buruh pada perusahaan yang mereka kelola. Adapun upaya-upaya tersebut dianggap sangat positif dalam rangka menjalankan amanat bangsa, mengingat peran pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional ini menjadi hal penting pemerintah pusat agar responsif terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Kota Batam yang menjadi jendela bangsa berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga. Agar meningkatkan kemajuan yang dicapai, tujuan Batam menjadi bandar madani bukan hanya slogan. Retorika positif pemerintah Batam bekerja keras mewujudkan cita-cita nasional yaitu mampu menjaga mutu pendidikan yang menjadi hal urgen dalam pengembangan Kota Batam yang kondusif sebagai pengemban amanah, yaitu jadikan Batam menjadi gerbang potensial bangsa berkompetitif dalam pendidikan global. Kesimpulan, peranan pemerintah meningkatkan manajemen mutu pendidikan Kota Batam, proses pengelolaan pendidikan agar permasalahan pendidikan dapat diminimalisir, sangat diperlukan peran serta dari masing-masing komponen pendidikan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam proses belajar mengajar, maka pihak terkait akan menjadi catatan penting dalam meraih pendidikan yang berkualitas
dan terintegrasi, bukan hanya ucapan. Realnya saat ini di lapangan bahwa banyak sekolah tidak lengkap fasilitas yang dimiliki. Ini semua menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah sebagai regulator dalam upaya pembenahan pendidikan di Kota Batam dan melakukan pengawasan penggunaan dana 20% yang dialokasikan kepada pendidikan. Pemerintah Kota Batam memiliki peran penting terhadap pengawasan dan evaluasi secara komprehensif dan kontinu terhadap kebijakan kurikulum yang diterapkan oleh pihak sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana kurang memadai yang menjadi isu-isu kritis sistem pendidikan, dan adanya proses belajar mengajar peserta didik kurang menyenangkan yang disebabkan oleh guru yang kurang berkompeten. Terima kasih, kami telah memaparkan tugas ujian akhir semester genap ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.